pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian sehat semua sekeluarga dan tetap semangat untuk belajar daring. Nah, pada pagi hari ini, hari Senin, Pak Guru lanjutkan pembelajarannya. Pak Guru akan menerangkan tentang rantai makanan. Ya, jadi Pak Guru akan menerangkan apa yang disebut dengan rantai makanan. Nah, nanti Pak Guru akan menjelaskan secara singkat, dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca bukunya pada LKS, ya. Tuh. Jadi yang disebut dengan rantai makanan itu adalah peristiwa urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, Pak ulangi ya. Yang disebut dengan rantai makanan yaitu peristiwa urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Guru akan menjelaskan di papan tulis. Pak Guru beri contoh tentang rantai makanan pada komunitas di sawah. Apa saja nanti yang ada di sawah, makhluk hidup apa saja yang ada di sawah, dan bagaimana urutan peristiwa rantai makanannya. Ya, perhatikan baik-baik nanti Pak di penjelasan pada papan tulis. Anak-anak, perhatikan di papan tulis. Pak Guru akan memberikan contoh tentang rantai makanan pada komunitas di sawah. Nah, di sawah ada apa saja coba ya. Di sana kalau kita amati, kalau kamu pergi ke sawah itu ada padi, ada tikus, ada ular, ada burung elang. Nah, coba nih perhatikan. Di sawah tentu saja ada padi. Nah, padi ini biasanya dimakan oleh tikus. Ya, padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Dimakan burung elang. Lah, burung elang nanti setelah mati itu akan membusuk karena diuraikan oleh bakteri. Ya, oleh bakteri. Nah, coba perhatikan sekarang ya. Padi, ya, padi ini kita sebut sebagai produsen. Sebagai produsen. Produsen itu penghasil makanan. Ya, produsen itu penghasil makanan. Sedangkan konsumen itu yang makan. Ya, maka setelah padi ini jadi produsen makanan, itu biasanya padi dimakan tikus. Lah, tikus ini sebagai konsumen pertama. Ulangi Pak Guru. Tikus sebagai konsumen pertama. Tikus dimakan ular. Nah, ular ini sebagai konsumen kedua. Konsumen kedua. Setelah ular dimakan elang. Lah, elang ini kedudukannya sebagai konsumen ketiga. Nah, sebagai konsumen ketiga. Nah, kemudian dari semua itu nanti semua akan mati, kemudian membusuk. Nah, mengapa kok bisa membusuk? Membusuk karena ada suatu bakteri yang disebut dengan bakteri pengurai. Bakteri pengurai itu akan membusukkan
semua makhluk hidup yang mati. Jelas ya? Nah, setelah membusuk, itu akan jadi humus, anak-anak. Ya, setelah semua makhluk hidup yang mati, yang busuk, akan menjadi humus. Humus ini bersifat menyuburkan tanah. Humus akan bersifat menyuburkan tanah. Nah, kalau tanah yang subur, otomatis tumbuhannya juga ikut tumbuh dengan subur. Nah, kembali lagi, tumbuhan ini tadi Pak Guru jelaskan adalah sebagai produsen makanan bagi makhluk hidup. Nah, itulah anak-anak yang disebut dengan rantai makanan. Ya. Pak Guru ulangi lagi, jadi penjelasannya Pak Guru tadi di depan. Rantai makanan itu peristiwa urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, jelas anak-anak? Nah, Pak Guru ulangi lagi, sekali lagi ya. Padi sebagai produsen artinya penghasil makanan bagi makhluk hidup atau bagi hewan. Padi dimakan tikus sebagai konsumen pertama. Tikus dimakan ular sebagai konsumen kedua. Ular dimakan elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian elang mati membusuk karena ada bakteri pengurai. Bakteri pengurai ini akan menjadi humus. Humus akan menyuburkan tanah. Tanah yang subur akan menjadikan tumbuhan atau produsen ini menjadi subur. Kemudian selanjutnya berputar terus-menerus. Nah, itulah anak-anak yang disebut dengan rantai makanan. Nah, setelah pelajaran ini selesai, anak-anak Pak Guru harapkan bisa memahami apa yang disebut dengan rantai makanan. Kemudian memahami juga apa yang disebut produsen. Kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, ya. Tuh. Nah, tadi tikus ini kan pemakan tumbuhan. Padi itu kan tumbuhan. Nah, maka kalau kaitannya dengan pelajaran yang kemarin, berarti tikus ini di samping sebagai konsumen pertama atau ke-1 juga ini termasuk hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Ular sebagai konsumen kedua, ini kedudukannya juga sebagai apa, pemakan daging disebut apa kemarin dulu? Ya, karnivora. Ini juga karnivora. Ya, demikian anak-anak penjelasan dari Pak Guru. Nanti kamu supaya lebih memahami lagi, bisa kalian baca, kamu pahami pada buku LKS halaman 43 sampai 45. Nah, itu nanti anak-anak bisa membaca kembali selain dari penjelasan Pak Guru ini. Gimana anak-anak? Sudah jelas semua? Ya, Pak Guru harapkan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.